Hai, perkenalkan nama aku Feli. Di video ini kita akan bahas salah satu mimpi idaman semua orang di Indonesia. Kalau setiap kali ditanya mimpinya apa, pastilah ini, beli rumah pertama. Nah, ketika kita punya mimpi, penting bagi kita untuk bisa membuat mimpi ini jadi goals dan ukuran-ukuran yang lebih terukur dan detail. Coba kita bisa mulai dari bayangin properti seperti apa yang mau kita beli nanti. Apakah bentuknya apartemen atau rumah tapak? Nah, di sini kita udah sediakan Excel yang akan kita isi bareng-bareng untuk membuat mimpi kita ini jadi strategi yang lebih terukur dan mendetail. Pertama, kita harus bisa tentuin dulu nih budget yang mau kita alokasikan untuk beli rumah ini tuh berapa. Nah, di sini sudah ada table harga apartemen dan rumah tapak di daerah Jakarta, Jabodetabek, kota besar di Jawa, dan kota besar di luar Jawa. Kita ambillah angka 200 juta. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus tentukan kapan nih kita mau beli rumah ini. Biasanya kalau ngerencanain beli rumah itu waktunya agak lama. Sebutlah 5 tahun dari sekarang. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa tentukan nih, kalau beli rumah itu kan karena harganya mahal gitu ya. Jadi ada pilihan kita mau beli cash kayak Sultan atau kita mau nyicil dengan KPR. Nanti ada video tersendiri yang akan membandingkan antara cash dan KPR untuk membeli rumah. Nah, tapi di video ini kita akan coba pakai skema KPR di mana kita akan down payment 50% untuk beli rumah ini 5 tahun lagi. Angka DP rumah 50-60% adalah angka yang termasuk ideal agar cicilan kita nanti tidak lama dan tidak besar nilainya. Nah, selanjutnya kita juga perlu isi berapa uang yang kita punya sekarang untuk membeli rumah ini aja. Karena untuk mencapai suatu tujuan kita perlu tahu kita sekarang tuh posisinya ada di mana, uang yang kita butuhkan itu berapa, jadi kita tahu nih kurangnya itu berapa. Sebutlah uang yang kita punya sekarang untuk beli rumah ini aja 10 juta. Ingat, ini adalah uang yang kita punya untuk beli rumah ini aja, bukan seluruh aset atau tabungan kita. Kemudian kita juga harus pertimbangkan inflasi untuk properti itu berapa. Di setiap daerah pasti berbeda-beda. Untuk daerah yang sedang ada pembangunan infrastruktur, biasa inflasi propertinya jauh lebih tinggi. Tapi untuk keperluan video ini aku akan coba pakai 5% per tahun, angka yang sedikit di atas inflasi nasional. Nah, dengan simulasi di Excel ini sekarang kita jadi tahu nih, uang kita tuh kurangnya berapa. Uang kita sekarang ada 10 juta, dan di 5 tahun lagi untuk DP rumah ini kita butuh uang 127 juta. Ada kekurangannya, tapi kita punya waktu 5 tahun untuk melengkapi kekurangannya. Nah, kita akan bahas cara mengumpulkan uang yang kurang ini di video yang berikutnya ya.